Extra Live pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Tadi kita juga sudah membahas mengenai beberapa permasalahan polemik di tubuh DPRD Kota Surabaya, khususnya di periode terakhir ini. Dan kalau tadi kita sudah membahas mengenai mungkin hal-hal polemik dan polemik, Pak. Tapi sebenarnya DPRD Kota Surabaya juga dikatakan sebagai cukup produktif dalam menghadirkan beberapa perda, mungkin bisa dibilang 30 perda seperti itu di periode ini. Apakah ini bisa dibilang sebagai satu nilai plus untuk DPRD Kota Surabaya? Bisa saja. Jadi itu kan mayoritas memang raperda rancangan peraturan daerah itu datangnya dari eksekutif. Tapi kita juga bisa memperbaiki mana yang kurang. Tapi hak inisiatif kita itu cuma beberapa saja. Seperti tadi hak inisiatif tentang YKP, dibahas di Komisi A. Hak inisiatif tentang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka yang sekolah di sini itu sudah dilindungi dengan peraturan daerah gitu. Jadi nantinya sekolah juga tidak bisa macam-macam untuk tarik-menarik, juga dinasnya juga tidak bisa karena kita lindungi masyarakat tadi agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal. Termasuk nanti sebentar lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan tentang penyelenggaraan kesehatan, agar masyarakat nanti sudah tidak pusing lagi cari secara administrasi, birokrasi, sampai keliling. Nah, kalau malam Jumat gini, kantor kelurahan kan tidak ada. Padahal mereka harus melengkapi surat keterangan tidak mampu. Lah kan mereka harus bayar dan lain sebagainya. Inilah kesulitan masyarakat, kita rangkum, kita permudah, kita buatkan peraturan daerah. Pak Adis, kalau misalnya kita membahas mengenai peraturan tadi ya Pak ya, terkait dengan bagaimana kemudian fungsi DPRD Kota Surabaya sudah cukup tidak maksimal. Dengan adanya produktivitas dari perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Surabaya, apakah ini sejalan selaras dengan penerapannya kemudian? Ya. Pertama, dengan 30, kurang lebih 32 atau 33 itu perda yang kita hasilkan, itu berarti dengan kata lain sebenarnya niatnya teman-teman bekerja itu luar biasa, ya kan? Punya niat lah mereka untuk bekerja, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar peraturan daerah ini cepat turun ke tengah-tengah. Bahkan beberapa perda itu memang tarik-menarik sampai kita ya rada alot juga kita diskusi dengan pemerintah kota itu, termasuk terakhir yang kemarin IMB itu besarannya kan, pemerintah kota minta sampai dengan 30, akhirnya kita turun-turun, akhirnya kita minta 16, akhirnya ambil tengah jadi 24. Salah itu kita sejajarkan karena Surabaya juga salah satu kota besar. Itu kan salah satunya perda itu bahwa kita ini juga niat untuk bekerja jadi teman-teman di dewan itu. Jadi dan dalam pelaksanaannya perda-perda yang kita keluarkan ini alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan cukup. Memang ada beberapa juga masih memberatkan sedikit lah ada komplain sedikit daripada masyarakat. Contohnya Pak? Misalnya kemarin itu yang reklame itu, tapi akhirnya kan karena ada komplain dirubah di perwalinya, diturunkan lagi sama Bu Wali. Ya. Sebenarnya Bu Wali kita ini kadang-kadang mau mendengar juga gitu, tapi maksud saya itu sebelum dikomplain ayo kita selesaikan dulu gitu loh, jangan tunggu ada komplain, sebenarnya kan begitu. Dan akhirnya kan banyak yang dirubah juga perwali itu. DPRD di sini terlihat hanya menjalankan fungsi bargaining seperti itu ya Pak ya? Enggak juga, buktinya perda itu juga kita bisa selesaikan. Banyak juga permasalahan masyarakat kita selesaikan, seperti yang kartu sehat, kemudian pendidikan, urusan-urusan tanah di Komisi A juga banyak yang kita selesaikan. Tinggal masalahnya sekarang itu sesuai fungsi kita, fungsi legislasi, fungsi kontrol, apakah rekomendasi kita ini dilaksanakan atau tidak. Ya kan, oleh pemerintah kota, karena dilaksanakan tidak ada dampak apa-apa. Itu loh tadi yang saya sampaikan undang-undang itu. Kami menginginkan undang-undang ayo direvisi. Kita tidak ingin juga seperti DPR RI, tidak. Tapi diberilah ruang gerak sedikit kita untuk bisa menjadi penyeimbang gitu loh, penyeimbang di dalam melaksanakan suatu pemerintahan kota ini. Kalau memang ini penyeimbang tidak ada, ya sudah dewan ini mau diapakan gitu kan, mau dibubarkan, mau dibubarkan sekalian dibubarkan. Jadi ada apa? DPR RI saja atau kan gubernur kepanjangan Depdagri. Nah, kemudian DPR provinsi juga di bawah Depdagri. Nah, sekarang ini fungsinya mau seperti apa? Pak Baktiono kurang 1 tahun lagi nih periode ini. Apa kira-kira yang ingin diperbaiki dari DPRD Kota Surabaya? Ya, kalau kami memang kan komisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Setelah kami rangkum dan sebagainya, memang ketentuan pokok dan ketentuan wajib itu memang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Jadi kalau pendidikan ya kita sudah mungkin ya lebih besar dari kota kabupaten lain seprovinsi Jawa Timur. Ini besar sekali kita, sehingga kita bisa juga memberikan seragam juga ke warga yang tidak mampu, baik negeri maupun swasta. Kita sudah lega untuk itu, jadi keluhan dari siswa maupun wali murid itu sudah berkurang banyak. Guru yang namanya sekarang sudah kita tingkatkan, namanya guru tidak tetap. Ini mereka yang mengajar di negeri khususnya, tapi waktu itu hanya mendapatkan 300.000 per bulan, 500.000 per bulan, maksimal 1 juta. Tapi yang 300.000 kan banyak, padahal dia sarjana. Sudah kita tingkatkan, mereka minimal setara dengan upah minimum kota, termasuk Satpol PP. Mereka yang mengabdi di pemerintah kota itu 800-an ribu rata-rata. Sekarang sudah minimal dia 1.740. Mereka sudah senang semua. Memang kita harus sejajarkan gitu, jangan sampai pemerintah kota ini malah melanggar aturan atau peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga kalau kita melanggar, kita menindak perusahaan-perusahaan itu kan juga diketawain, loh kamu aja melanggar, kita sudah yang melaksanakan itu. Ini PR kami yang berat ini, tentang penyelenggaraan pendidikan, tarik ulurnya luar biasa. Akhirnya sudah kita tetapkan aja, kita mempunyai hak legislasi, mau tidak mau pemerintah kota harus melaksanakan ini, karena anggaran yang sudah kita amati, kita tingkatkan, ini cukup untuk memberikan PR pelayanan dari kesehatan. Komisi D ya Pak ya? Ya. Kalau PR dari DPRD Kota Surabaya secara keseluruhan, saya menanya pada Pak Adis mungkin, kita tahu permasalahan gratifikasi jasa pungut Musyafaq Rauf, kemudian pelengseran Wisnuwardana sampai akhirnya diganti oleh Pak Muhammad Mahmud dan lain sebagainya. Apakah ini kemudian akan ada polemik besar lagi di tubuh DPRD Kota Surabaya? Politik itu setiap detik berubah-ubah. Jadi kita tidak bisa memprediksi apakah besok itu atau nanti 1 jam ke depan ada masalah, kita tidak bisa prediksi karena ini dinamika terus terjadi di sana. Yang penting menurut saya 1 tahun terakhir ini, marilah kita teman-teman di DPRD ini, sudahlah, mari kita tinggal 1 tahun bersama-sama kita tuntaskan tugas kita paripurna, semua kita curahkan untuk masyarakat, tugas-tugas laporan-laporan masyarakat yang belum selesai kita selesaikan, kemudian raperda belum selesai kita selesaikan. Ini PR besar, ada 2 termasuk inisiatif tadi tentang kesehatan, terus 1 tanah hijau, surat hijau. Ini juga penting sekali. Kalau kita bisa selesaikan dalam kurang lebih 1 tahun ini kita memberikan 1 kontribusi yang cukup besar untuk Kota Surabaya, untuk masyarakat Kota Surabaya. Nah, tinggal setahun ini ya mungkin ya kita konsentrasi kerja aja lah. Kita betul-betul kerja, kita aspirasi masyarakat kita dengar, terus kemudian inisiatif-inisiatif ini kita minta Bu Wali juga supaya segera menyelesaikan yang kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat itu ya. Jadi kurangi kunjungan-kunjungan yang tidak penting, yang itu kan perbanyak hearing dan lain-lain. Iya, sebentar lagi Pilgub dan Pileg dan pemilihan-pemilihan lainnya, apakah masih bisa konsentrasi lebih lagi Pak? Sebenarnya kan tugasnya, karena akan ada banyak sekali tugas-tugas dari anggota dewan itu kan bukan hanya di kantor 24 jam. Jadi bisa di mana saja. Tugas partai kan juga begitu. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur kan seperti itu. Katakanlah kita pendukung salah satu gubernur tapi tetap tugas kita di dewan juga kita dipanggil SBO di sini, tadi tugas kita di dewan kita selesaikan dulu juga baru ke sini. Jadi demi masyarakat juga Pak. Ya, jadi kan masih bisa diatur lah, ditoto lah, karena tugasnya dewan itu jangan salah 24 jam. Ya, Pak Baktiono kadang-kadang malam-malam didatangi, kalau jam 2 ya masa dibilang tidur ya enggak mungkin. Ya pasti bangun. Oke, Pak Sukowidodo, monggo Pak. Kalau Anda melihat tadi kita sudah berbincang seperti apa? Ya, saya tetap mengatakan bahwa parlemen di daerah itu perlu. Surabaya dengan penduduk sekitar hampir 3 juta, ini saya kira butuh karena mereka adalah mewakili aspirasi masyarakat. Tetapi catatan saya memang anggota dewan itu mungkin perlu dihitung tentang kunjungan kerja. Saya cenderung misalnya daripada studi banding lalu lintas ke luar, mending dia duduk nongkrongi di Joyoboyo ngitung macetnya berapa. Itu akan jauh lebih bagus itu pelajaran. Yang kedua, kalaupun toh sebenarnya ada bisa dimanfaatkan adalah staf ahli. Saya melihat staf ahli itu kan hanya 1-2, padahal setiap fraksi itu dibolehkan dan itu sifatnya ad hoc. Jadi misalnya kalau ada kasus misalnya soal public transportation, kita siapkan DPR itu menyewa orang-orang yang ahli itu selama berapa waktu. Itu yang kayaknya tidak dihitung, tidak
disiapkan oleh parlemen di kita. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin itu jawaban untuk menembus kebuntuan hubungan dengan eksekutif. Eksekutif sudah lama terlatih. Nah, mereka itu harus belajar teknis untuk saya. Pak Diskade tidak perlu detail metodologi pendidikan, Pak Bantoro tidak perlu belajar kesehatan, tapi kebijakannya, kesehatannya bisa membeli dalam tanda kutip menyewa staf ahli. Itu yang saya kira belum dilakukan oleh teman-teman. Dan itu bisa menjadi PR untuk 1 tahun ke depan ya? Ya, itu saya kira menjadi penting. Anda berharap apa lagi Pak untuk satu tahun ke depan sisa harapan dari periode saya ini? adalah anggota dewan itu tidak hanya datang setiap 5 tahun sekali. Dia harus hadir setiap hari dan dia ada di hati masyarakat. Itu yang dibutuhkan. Dia hadir ketika dicari dan tidak dicari pun hadir, itu yang penting. Jadi jangan sampai kemudian saya beruntung ini Anda mengundang orang-orang yang menurut saya top markotop 2 orang itu kira-kira itu. Jadi saya tidak sedang mempromosikan, tapi saya kenal mereka selalu hadir. Saya berharap bahwa anggota parlemen yang lain juga hadir jika dibutuhkan, karena dia menjadi dewan karena pilihan rakyat. Baik, matur nuwun atas kehadirannya Pak Baktiono, Pak Sukowidodo dan juga Pak Diskadir. Terima kasih telah meluangkan waktunya selama 1 jam juga di Extra Live, dan juga terima kasih untuk band Bukan Dewa 19 Mirsa, dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah, khususnya dari kami tim Extra Live, dari Pak Baktiono juga, Pak Diskadir, dari Pak Sukowidodo, juga dari band kami. Semoga Anda bisa merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga, rekan, dan sahabat yang lainnya. Dan kita berjumpa pada Extra Live di episode mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, sampai jumpa.